sang pewaris tunggal. Selamat mendengarkan. Yo, kemari anakku. Perkenalkan, ini adalah ketiga sepupumu. Yang pertama bernama Keanu William. Yang kedua bernama Clarissa William. Dan ini adalah sepupu bungsumu bernama Morella William. Kini giliran Kenny William yang berbicara kepada Joe sambil memperkenalkan ketiga anaknya yang terdiri dari satu lelaki dan dua anak perempuan. Joe pun menghampiri mereka, lalu menyelami paman sepupunya itu, kemudian menyelami ketiga anak-anak pamannya tersebut. Keanu hampir sebaya dengan Namora, yaitu belum genap 16 tahun, sementara untuk adiknya yang kedua berusia sekitar 11 tahun, disusul yang bungsu berusia sekitar 7 tahun. Paman tidak memberikan hadiah kepadamu, karena kau sama sekali tidak membutuhkan hadiah. Kau bisa memiliki segalanya. Namun, hadiah dari paman untukmu adalah sebuah tanggung jawab. Kau berkewajiban untuk memperhatikan ketiga sepupumu ini. Kelak kalian harus saling bahu-membahu dalam menaikkan lagi taraf keluarga besar William kita ke arah yang lebih tinggi lagi dari sekarang, kata Kenny William. Joe akan mengingat semua yang paman katakan, jawab Joe dengan hormat. Joe, perkenalkan, ini adalah sahabat ayah bernama Ivan Patrick, kata Jerry. Halo Paman Ivan, kata Joe sambil menyelami lelaki setengah baya itu. Ternyata ini si pembuat onar di Tower Mall itu. Hahaha, kata Ivan membuat semua orang tertawa. Hehe, aku tidak tahu harus berbuat apa Paman. Katanya aku berkuasa. Makanya, sebelum dikatakan berkuasa, maka harus diuji dulu kebenarannya, jawab Joe. Kau jangan jahil dengan kekuasaan yang kau miliki, Joe, karena itu bisa mempersulit orang lain. Kelak, kau harus memiliki timbang rasa terhadap bawahanmu, bisa mengayomi dan mesejahterakan mereka. Seorang bos besar itu dinilai dari kearifannya yang mampu membuat bawahannya merasa dilindungi, bukan hanya karena gaji, tapi lebih ke arah perasaan. Orang akan bekerja dengan baik tanpa adanya banyak tekanan, karena dalam sesuatu yang buat lelah dalam pekerjaan itu, bukan karena beratnya suatu pekerjaan, tetapi karena beratnya beban tekanan perasaan yang mereka terima. Sebagai calon orang besar, kau harus bisa menghadapi dirimu sendiri, barulah kau bisa menghadapi orang lain. Jika kau ingin menghadapi dirimu sendiri, maka gunakan hatimu. Sebaliknya, pergunakan otakmu untuk menghadapi orang lain. Adapun otot, itu adalah pilihan yang paling terakhir untuk diambil, kata Ivan Patrick memberikan nasihat. Terima kasih Paman atas wejangan yang Anda berikan. Joe akan mengingat semua yang Paman katakan, kata Joe pula. Anakku, ini adalah surat-surat kepemilikan seluruh aset milik ayah di Garden Hills. Semuanya sudah ayah pindahkan atas namamu, mulai dari rumah sederhana, kafe, lalu restoran mini. Selain itu, ayah juga membeli tanah di sana seluas 1000 hektar. Kelak, ayah akan berinvestasi di kota kecil itu. Namun untuk saat ini, ayah sedang fokus membendung invasi dari perusahaan luar yang ingin menguasai pasar bisnis di negara kita. Di hari ulang tahunmu yang ke-17 ini, ayah akan memindahkan 25% dari keseluruhan aset yang ayah miliki ke atas namamu. Adapun aset yang akan ayah pindahkan antara lain rumah, tanah, dan seluruhnya yang berada di Garden Hill, Jewel Star, dan Tower Soul Provier. Juga ada Future Steel Company, di mana ayah adalah pemegang saham terbesar di perusahaan itu, sebanyak 50%. Kau akan dibantu nanti oleh Tuan Hendrik dan Tuan Ibrahim, yang kebetulan memang tidak berada di tempat ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa aku tidak menyerahkan saja perusahaan Future of Company kepada Joe, putraku. Masalah ini, aku sempat berbicara dengan Paman Jeff dan itu cukup membuatku berpikir bahwa Joe ini memang harus diberikan tanggung jawab dengan skala kecil untuk melatih dirinya. Yang kedua, Future of Company adalah perusahaan gabungan antara Smith Group dan William Group. Selain Joe William, masih ada Keanu William yang juga memiliki hak yang sama
atas perusahaan William Group. Biarkan mereka dewasa terlebih dahulu, dan untuk menghindari persaingan yang bisa menimbulkan perpecahan dalam keluarga William. Maka, kelak, aku akan melepaskan William Group secara bertahap kepada Kiana. Bagaimanapun, aku tidak ingin karena persaingan generasi keempat dalam keluarga ini bisa menyebabkan perusahaan yang dibangun oleh kakek kita hancur begitu saja. Adapun perusahaan seperti Future Steel Company, Jewel Star, dan Tower Soul Groupier, ini adalah perusahaan yang aku dirikan tanpa adanya kucuran dana dari Future of Company. Seperti Tower Soul Groupier, perusahaan ini murni dari uang sakuku pribadi. Bahkan, aku adalah pemilik perusahaan tunggal dengan pemegang saham tunggal. Tidak ada investment dalam berdirinya perusahaan itu. Oleh karena itu, aku tidak membutuhkan rapat gabungan atau harus melalui persetujuan dari Dewan Direksi. Berbeda dengan Future Steel Company, aku hanya pemegang saham terbesar di sana. Sementara untuk hal-hal kepengurusan, sudah ditangani oleh Mr. Hendrik dan Mr. Ibrahim. Anggaplah, aku hanya memindahkan mayoritas saham yang aku miliki kepada putraku, kata Jerry panjang lebar. Jerry, apa ini tidak terlalu dini bagi putramu? Tanya Draco. Tidak, ayah. Setiap orang yang terlahir ke dunia ini sudah ditunggu oleh sebuah tanggung jawab. Tidak ada kata dini untuk bekerja. Ikan di laut sana, tidak ada yang mengajarkan kepada mereka cara berenang. Tapi mengapa mereka bisa berenang? Itu karena berenang adalah salah satu tuntutan hidup bagi mereka. Begitu juga dengan manusia, kata Jerry dengan tegas. Arad Holding Company sudah mulai bermain kasar. Aku khawatir tidak bisa membendung invasi dari mereka. Lagi pula, aku tidak memiliki wewenang untuk mengarahkan kekuatan penuh dari Dragon Empire, karena cap kuasa dan lambang kepemimpinan organisasi itu berada di tangan Joe ini. Perintah penuh hanya bisa dikeluarkan oleh pemegang cap itu, kata Jerry lagi. Jadi, maksudmu? Tanya Draco. Maksudku, aku memecah kekuatan menjadi dua, ayah. Future of Company akan berhadapan dengan Arad Holding Company ini, sementara kekuatan Ivan akan membokong mereka dari belakang. Lotus Global Corporate akan mensuplai bahan-bahan yang diperlukan dalam peperangan ini. Sementara Joe, dia akan menggerogoti lawan dari arah mana saja yang bisa dia manfaatkan. Inilah perang yang sesungguhnya. Jika berhasil, mereka akan pulang kampung. Jika kalah, kita akan terkubur di negara kita sendiri, kata Jerry. Tampaknya akan ada perang besar tak lama lagi. Sembunyikan dirimu, Joe, kata Jerry yang ikut nimbrung. Apakah aku harus lari, Paman? Tanya Joe tidak mengerti. Bukan lari, ada istilah gerilya dalam perang. Jika kau ingin menggerogoti kekuatan musuh, berarti pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memerlukan gerak cepat dan tersembunyi. Kami sudah melakukan langkah besar di Garden Hill, tapi yang aku dengar, Arad Holding Company telah mengambil jalan paksa untuk memasuki Garden Hill melalui perusahaan lokal bernama Garden Company Inc. Saat ini, perusahaan itu sedang dililit hutang. Aku khawatir mereka akan mengakuisisi perusahaan ini untuk menduduki Garden Hill, kata Ryan. Celaka jika begini. Bukankah terakhir kali aku mendengar bahwa perusahaan ini sedang baik-baik saja, kata Jerry. Itu dia masalahnya, Jerry. Mereka memutus aliran dana dari bank tempat perusahaan itu melakukan pinjaman, lalu memblokir jalan investor ke perusahaan itu dengan kekuasaan yang mereka miliki. Saat ini, perusahaan itu sedang kebingungan mencari investor yang bisa menyuntikkan dana dalam perusahaan itu. Ini adalah langkah awal bagi mereka untuk menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan itu dan memegang kendali penuh untuk bersaing dengan Future of Company. Namun, menggunakan nama perusahaan Garden Company Inc. itu, kata Ryan menjelaskan. Aku akan menghubungi Albert Jr. dan Roberto jika hanya dana yang mereka butuhkan. Aku akan menyuntikkan dana ke dalam perusahaan itu. Semuanya harus bergerak cepat. Paman Austin, hubungi Tuan Barry dan Ronald sekarang juga. Suruh kedua orang itu berangkat pagi nanti ke Garden Hill. Mereka harus bisa menyelesaikan masalah dalam perusahaan Garden Company ini
sebelum Paul dan Frank bertindak lebih jauh. Kata Jerry. Akan saya laksanakan, Tuan Besar, kata Austin sambil mengeluarkan ponselnya. Kalian ini tidak di kantor, tidak di rumah, dan tidak pula di sini. Selalu yang ada di otak kalian itu hanya bisnis, bisnis, dan bisnis. Padahal ini adalah hari ulang tahun cucu kita, kata Rosanna, membuat semua orang terdiam dan saling menebar senyum dalam keadaan tertunduk. Lain kali kita bahas lagi. Joe, kami tidak boleh berada lama-lama di sini. Nanti sore kami harus sudah kembali. Kau bisa pulang kapan saja dan berusaha sendiri. Ayah tidak akan menyediakan pengawal untukmu. Mengerti? Tanya Jerry. Joe tidak butuh pengawal, Ayah. Joe lebih senang berduaan saja dengan Tiara, kata Joe sambil melirik ke arah seorang gadis yang duduk paling belakang. Kau itu masih kecil sudah gatal. Prestasi dulu, baru memikirkan anak gadis orang, bentak Draco. Kau tahu mengapa lampu Aladin itu tidak memiliki jin lagi? Tanya Tengku Mahmud kepada Joe. Mengapa, Kek? Tanya Joe dengan lugunya. Karena jinnya sudah keluar dan menjelma menjadi dirimu, kata Tengku Mahmud sambil menjewer kuping Joe. Sakit, Kek? Sakit, kakek gemblung. Aduh, sakit. Pekik Joe membuat semua orang kembali tertawa karena ketika membahas masalah bisnis tadi, wajah mereka tampak begitu tegang. Joe, ayah tidak melarangmu kau mau berteman dengan siapa saja. Hanya saja, sebaiknya jangan terlalu akrab dulu. Jika kau sayang dengan Tiara itu, jauhi dia untuk sementara waktu, kata Jerry. Hah? Mengapa begitu, Ayah? Tanya Joe tidak mengerti. Itulah alasannya mengapa aku menyuruhmu untuk menyembunyikan wajahmu di balik masker ketika kau berada di luar. Saat ini, musuh Ayah sedang menyusun kekuatan dan rencana. Mereka akan merekrut siapa saja yang pernah memiliki silang senjata dengan Ayah. Mereka juga sedang menjejaki keberadaan dirimu. Hindarilah sesuatu yang bisa menimbulkan perhatian umum. Kelak, jika mereka mengetahui keberadaan dirimu, mereka akan mengganggu orang-orang yang kau sayangi sebagai usaha mereka untuk melemahkan kekuatanmu. Ingat itu, kata Jerry. Dengar itu, Tiara, jika aku menjauhimu, berarti tandanya aku sayang kepadamu, kata Joe, membuat semua orang kembali tertawa melihat kepolosan Joe ini. Halo para pendengar sekalian,